warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Sofrotun Nida. Di sini saya sebagai Ketua Pondok Pesantren Nurul Furqon. Di sini saya mondok sejak tahun 2013 dan saya juga merupakan alumni mahasiswa Universitas Brawijaya jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan saya Indah Lestari, saya sebagai Wakil Ketua Pondok Pesantren Nurul Furqon. Saya mondok di sini sejak 2017 hingga sekarang. Saya sebagai mahasiswa UIN Malang jurusan Psikologi dan sekarang masih semester 7. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disebarkan di story IG Santri Nuvo. Pertanyaan pertama dari septi.mufidah. Apakah Abah Yai Husaini murid dari Kiai Haji Syadzili? Ya, benar. Jadi dulu itu Abah Yai Husaini mondok di pesantren Asyadzili yang mana pengasuhnya beliau adalah almarhum Kiai Haji Ahmad Syadzili Muhdhor dan pondoknya berada di daerah Sumber Pasir, Malang. Selanjutnya dari Andila HMDNYH_. Pertanyaannya, di sana selain tahfidz ada kitabnya kah? Kitabnya apa saja, Kak? Jadi di Pondok Pesantren Nurul Furqon selain tahfidz juga ada beberapa pengajian kitab. Untuk pengajian kitab hampir setiap hari kecuali hari Senin dan Selasa. Pengajian kitab pada hari Rabu yaitu Taklimul Muta'alim. Terus pada hari Kamis Mukhtarul Ahadits, pada hari Jumat Fathul Mu'in, pada hari Sabtu Sab'ah Kutubul Mufidah, dan pada hari Minggu kitab tafsir dan Qiraah Sab'ah. Itu tadi pengajian berlaku untuk semua santri. Dan di sini juga ada sekolah baru loh, yaitu MA Mu'alimat. Nah, untuk siswa-siswa MA Mu'alimat ada beberapa pengajian, yaitu program diniyah. Program diniyahnya kitabnya ada fikih, yaitu kitab Safinatun Najah, nahwunya pakai kitab Nahwadih, sorof pakai kitab tasrif, terus ada tajwid dan ada menulis pekon. Pertanyaan selanjutnya dari sama seperti tadi septi.mufidah. Tips biar bisa lancar hafalannya, Kak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang ya, pertanyaan semacam ini seringkali dieluk-elukan oleh para penghafal Al-Quran, ya termasuk saya sendiri. Tips bagaimana bisa lancar? Ya, kalau menurut saya ada beberapa tips. Ya, walaupun dari saya juga, saya masih proses belajar. Jadi yang pertama itu istiqomah. Ya, ini adalah kunci terpenting dan yang pertama seseorang dalam proses melancarkan hafalan Al-Quran. Karena apa? Karena tidak ada ilmu laduni dalam menghafalkan Al-Quran. Wiridannya orang Al-Quran, ya Al-Quran itu sendiri. Jadi kuncinya ya harus istiqomah deres. Kalau semisal nih kita jatah ya, sehari saja kita mencoba deres 3 juz saja, itu kalau dihitung-hitung dalam 10 hari saja kita sudah bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, kalau kita continue, kita istiqomah terus menerus, itu lama-lama juga akan tidak terasa hafalan kita semakin lancar. Nah, untuk yang nomor 2, tips yang kedua itu membacanya harus tartil. Tartil itu adalah pelan dan sesuai dengan tajwid. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita membaca tartil, kita akan titen dengan ayat-ayat yang kita baca. Sekaligus kita juga bisa mentadaburi ayat-ayatnya yang kita hafalkan. Nah, untuk tips yang ketiga, yaitu kita juga harus punya partner untuk deres. Karena apa? Kalau kita punya partner, kita ada teman
yang bisa mengingatkan kita ketika hafalan kita keliru, atau bisa mengingatkan kita kalau kita sedang malas menghafalkan Al-Quran. Nah, itu salah satunya. Yang keempat, yang terakhir itu setoran yang istiqomah. Karena apa? Karena sangat terasa berbeda jika hafalan kita tidak disetorkan dengan yang disetorkan. Kalau hafalan kita disetorkan, itu akan terasa lebih awet dan kuat. Jadi usahakan harus disetorkan. Mungkin itu beberapa tips dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Pertanyaan selanjutnya dari Dinil_KH. Sering kepikiran kenapa kata wallahu alam bisawab bisa ampuh buat bangunin santri yang tidur pas ngaji kitab ya. Ini saya ceritain dikit tentang kenapa wallahu alam bisawab itu dibaca di akhir pengajian. Jadi ketika kita belajar atau pengajian kitab atau sebagainya, biasanya guru itu mengucapkan kalimat wallahu alam bisawab di akhir, karena saat belajar atau saat proses pengajian atau berdebat tentang pelajaran, itu biasanya kita merasa kalau pendapat kita paling benar. Kalau nggak gitu, ada penjelasan-penjelasan yang itu argumen kita bukan berasal dari apa, dan kita merasa paling benar. Jadi kalimat wallahu alam bisawab itu menetralkan semua, kayak kan itu menyadarkan kita gitu loh, kalau Allah itu yang lebih tahu, kita itu nggak tahu apa-apa gitu. Kita hanya berargumen saja. Untuk masalah kenapa sih kita kok mengantuk saat mengaji atau saat proses belajar, itu tuh karena kita kan di sini hidup nggak sendiri ya. Kita beriringan dengan makhluk yang kasat mata, makhluk yang tak kasat mata. Jadi setan itu mempunyai tugas sendiri-sendiri. Ada seperti contoh, ada dasim, setan yang mengganggu saat kita makan, tidak baca bismillah atau membuang-buang makanan. Terus khonzab itu mengganggu saat kita sholat. Dan ada setan wasnan. Nah, setan wasnan ini nih tugasnya meninabohkan kita saat kita berbuat kebaikan. Apa sih lek buka bukuku kok ngantuk, buka HP gak ngantuk? Soalnya saat kita mengaji, kita buka buku, kita mendengarkan ustadz mengaji pun, setan itu ada ya, wasnan itu tadi ya. Itu tuh bertugas meninabohkan di kelopak mata. Jadi kayak uru-uru gitu loh. Nah, saat wallahu alam bisawab itu kan sudah menandakan akhir. Jadi setan itu ya udah bukan tugasnya lagi. Jadi dia pergi, kita langsung nggak ngantuk. Terus ya seperti itu, kayak sholat juga kita digoda sama khonzab, saat makan kita digoda sama dasim. Jadi saran saya, gak saran saya sih. Jadi kan dalam Islam dianjurkan untuk berdoa di setiap mau melakukan apa-apa. Ini ada juga anjuran ketika mengaji itu, kalau kita ngerasa ngantuk, sebaiknya berpindah tempat duduk. Begitu. Tapi sebenarnya bukan hanya gara-gara setan sih. Mungkin juga kita sering mengantuk itu juga diakibatkan lelah, terus kekurangan cairan. Terus biasanya kita menganggap mimpi atau bayangan kita itu lebih indah dari kenyataannya. Jadi kita lebih suka berkelana di mimpi, begitu. Cukup. Pertanyaan dari alf.alfon_. Syarat bisa dapat sanad tanda tanya. Jadi syarat untuk dapat sanad di Pondok Pesantren Nurul Furqon yaitu setoran 30 juz ke Abah Yai, lalu wisuda. Dan sebelum wisuda
itu ada pembacaan Al-Quran bil ghaib 30 juz dalam satu hari. Udah. Pertanyaan selanjutnya ini dari Anissa Fitriatus. Gimana rasanya jadi ketua dan wakil ketua pondok? Gimana rasanya? Kamu harus jadi ketua pondok dulu ya. Baru tahu rasanya. Kalau ditanya perasaan ya, perasaannya ya awal-awal itu dulu kaget, shock, sama nggak nyangka aja Mbak memilih saya dan mempercayakan amanah besar ini kepada saya. Kalau dirasa berat ya memang berat ya, karena menjadi pemimpin itu menjadi tangan kanannya Abah Yai. Selain itu juga menjadi sosok teladan atau panutan Mbak santri. Ya mau nggak mau tetap harus dijalani dan mencoba memberikan yang terbaik untuk pondok. Terlepas apapun itu, entah perannya sebagai ketua atau sebagai apapun itu, tetap berikan yang terbaik, menjadi orang yang bermanfaat apapun keadaannya. Dijadikan sebagai bentuk khidmat kita, bentuk pengabdian kita untuk pondok. Karena pondok itu bukan melulu tentang seberapa banyak ilmu yang kita dapatkan, tetapi seberapa banyak apa yang kita berikan untuk pondok. Ya kurang lebih seperti itu. Gimana nih perasaannya Mbak Indah? Kalau saya sendiri awalnya sih kalau dibayangkan ya emang terasa berat, tapi saya punya atasan yang mantul dan tim kepengurusan juga sangat hebat-hebat. Jadi semua terasa ya udah dijalani aja. Yang penting kalau ada masalah atau ada apa-apa pun dibicarakan bareng, didiskusikan bareng, dijalani seperti biasanya. Baiklah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Maaf kalau ada salah kata, diambil yang baik-baiknya aja ya. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Follow akun media kami ya.